Saya ulangi ya. Jadi yang ini sekali UTS, UAS sekali, yang tugas ini bisa lebih dari satu. Setiap pertemuan, ya setiap pertemuan, misalnya ini pertemuan satu ini sudah ada pokok bahasanya. Jadi topik-topik yang akan dibahas itu sudah ada di sini. Nah, kemudian setelah Anda mempelajari ini harusnya mahasiswa punya kemampuan ini ya, yang harus dicapai apa. Sehingga kalau Anda membaca bukunya, ya di sini ada bukunya, kemudian ada materinya di sini, kemudian ada potongan video pendukung, ya. Ini baru modal untuk ikut forum, ya. Sehingga di forum ini ada topik khususnya perbedaan file tradisional dan file database. Jadi kalau Anda baca di situ nanti, Anda akan bisa menjawab, oh ternyata sejarah munculnya database itu dulu ada file juga yang seperti database, ya, cuman memiliki beberapa kelemahan. Sehingga di situ kamu bisa menjelaskan, bisa menjawab. Kalau kamu tidak mengambil filenya untuk dibaca, ya, tidak mengambil bukunya, tidak lihat videonya, ya mustahil kamu bisa menjawab di sini. Nah, ini untuk men-trigger pemahaman agar bisa menjawab di sini. Ya, di sini ini ada tugas pertama ini tentang anomali database. Ini berarti sebenarnya kalau kita pakai database, ya, tapi database yang benar. Ciri database yang tidak benar itu adalah ada anomali sebenarnya, ada penyimpangan. Nah, kalau nggak baca kan nggak bisa jawab nih. Nah, sehingga situ saya kasih kesempatan Anda menjawab, menjelaskan dan memberi contoh, ya. Itu 3 lembar. Kalau ini tanggal 4, berarti juditnya tanggal 11. Jamnya 24. Nah, berarti sampai tengah malam ya. Anda bisa kemudian Anda submit, nanti Anda kirim yang sudah saya tentukan ya di sini PDF maksimal 2 halaman, nggak perlu sambul dan seterusnya, langsung jawabannya saja. Sehingga kalau Anda lepas dari tanggal itu dalam 1 minggu itu, berarti nanti ada keterangan bahwa kamu itu terlambat. Yang terlambat maaf aja nggak saya nilai gitu ya, karena akan masuk minggu kedua. Minggu kedua itu berarti pertemuan kedua di sini, materinya sudah beda ini, ya. Jadi saya ulangi, yang 35% tadi, 30% itu adalah akumulasi setiap forum dan setiap penugasan di setiap pertemuan. Paham ya? Nah, sekarang referensi kita ya. Salah satu ini ya. Ini Anda bisa pakai buku ini. Kalau bisa download saja. Ya. Atau pakai ini. Atau pakai modul di sini. Ya. Modul kuliah di sini. Nah, sehingga di situ yang saya jadikan untuk membuat ini. Membuat materi di pertemuan pertama di sini. Ini pengantar database,
ringkasan dari buku tersebut. Juga buku lainnya yang ada di RPKPS ya. Di RPS itu ada bukunya. Nah, yang terakhir ini kan saya masih kasih pertanyaan ini. Ini kepentingannya adalah untuk Anda mengecek Nah, ini sebenarnya nggak dijawab nggak apa-apa. Cuman tugas ini adalah buat menguji dirimu sendiri. Ya. Biasanya nanti saya jadikan soal waktu ujian UTS ya. Sini. Cuman yang jadi penilaian itu adalah yang di sini nih tadi. Tugas pertama ini. Ya. Jadi kalau di pertemuan lainnya di materi itu ada tugas di belakangnya, itu sebenarnya adalah tantangan buat kamu untuk menjawab. Kalau kamu bisa jawab itu berarti apa yang kamu pelajari sudah kamu pahami. Kalau nggak bisa berarti Anda baca sekali lagi. Ya. 2 kali nggak bisa, tanyakan ke saya. Ya, apa maksud pertanyaan itu? Oke, sekarang kita pertemuan yang pertama ini tadi. Saya pakai ini aja. Usahakan sebelum kuliah ya, Anda baca dulu gitu ya. Database kelompok berapa tadi? 4415, Pak. 4415. Pendahuluan. Saya pakai ini aja ya, nanti dibaca sendiri ya. Jadi 48 file itu ya, itu sebenarnya adalah ada historinya, ada pendahuluan, ada definisi dan seterusnya ya. Jadi kalau tadi ada buku di situ ya, ada buku di sini tadi. Ya, ini adalah acuan kita. Cuman selain ini ya, harus dimiliki juga, dibaca juga. Karena kalau kamu lihat di apa, di RPKPS itu, di RPS itu, di situ selain ini ada satu C jidit, 2 ya. Ada juga miliknya Ramakrishnan. Kemudian yang 3 El Masri. Ini semuanya penerbitnya Prentice Hall. Cuman di Indonesia juga sudah banyak terjemahan ya. Yang terjemahkan itu biasanya ada
1 Edi Sutanta, 2 ada Pak Bambang Hari Yanto dan lain-lain ya. Itu banyak sekali. Artinya kamu jangan hanya terpaku pada satu buku, ya. Banyak buku yang di perpustakaan pun banyak ya, bisa dipakai. Nah, cuman intinya sama, yang dibahas bagaimana fundament atau konseptual. Maka judulnya biasanya kalau nggak fundament konseptual gitu ya. Konseptual database atau database fundamental dan seterusnya. Nah, di situ intinya yang pertama adalah kalau kamu baca, yang pertama kamu harus tahu definisi. Tulisannya jelek ya, harus sambil diingat ini. Definisi database. Kemudian ada sejarahnya ini. Ya. Sejarah database. Apakah database itu tiba-tiba lahir atau ada sebelumnya? Kemudian ada tujuan database. 4 di sini lingkungan. 5 database itu yang menggunakan siapa saja, itu berarti brainware lah ya, orangnya, orang-orang dalam database. 6 model database atau di sini mengenal arsitektur. Dan 7 perkembangan database. Oke. Nah, ini 7 hal yang harus kamu dapatkan di situ ya. Jadi kalau kamu setelah baca nggak tahu definisinya, berarti kalau nggak tahu definisinya berarti konsepnya nggak tahu ini, ya. Kemudian kalau nggak tahu sejarahnya, wah ini berarti cara pandangnya nggak lengkap ini, ya. Kemudian kalau database itu tahu tujuannya nggak tahu, sama saja bohong, ya. Kalau tahu ya mesti ini tujuannya tahu gitu. Kemudian lingkungan database, ya. Itu punya pemahaman bahwa database itu punya lingkungan ya, untuk bisa running well atau bisa berjalan dengan baik, lingkungannya yang dibutuhkan seperti apa. Nah, kemudian spesialis atau orang-orang yang terlibat di dalam database itu siapa saja ini ya. Kalau Anda orang atau spesialis database, kira-kira yang jadi apa ini dalam database ini, sepenting apa orang itu gitu ya. Dan model database, ya, model database itu adalah konsep apa konsepnya, sehingga kita bisa memahami atau bisa mengerti arsitekturnya. Kalau tahu arsitekturnya, tahu konsepnya, sehingga Anda bisa mengembangkan dari database itu sendiri. Kemudian database itu pemakainya banyak, mulai dari yang kelas perorangan sampai enterprise, mulai dari satu tempat sampai database itu yang bisa seluruh tempat yang ada di dunia ini, mulai dari database terpusat maupun database terdistribusi. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga Anda tahu, oh database itu penting sekali, perkembangannya pesat sekali gitu ya, sehingga Anda akan memahami pertemuan pertama yang disebut dengan pendahuluan ini tadi. Nah, sekarang definisi yang 1. Nah, kalau kamu baca definisi menurut Ciccidit, menurut Elmasri, menurut Ramakrishnan, menurut, yang jelas bukan menurut orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak ada yang mendefinisikan, ya, karena dia
dari awal memang hanya menggunakan ya, tidak dari awal ya. Banyak orang India memang ya. Orang India itu yang banyak. Ada sejarahnya nanti ya, sejarahnya kenapa orang India gitu ya. Nah, definisi database itu jangan dijawab bahasa Inggrisnya atau apa ya. Database itu apa? Oh, gudang data misalnya. Database adalah gudang data misalnya. Oh, pangkalan data misalnya. Apalagi database itu adalah apa? Punya definisi yang alias atau itu bukan seperti ini, ya. Nah, database itu mendefinisikannya, ya. Anda harus membaca seluruh definisi menurut orang-orang, kemudian kamu ambil, ya, pokok-pokoknya, persamaannya di mana. Jadi kalau definisi itu adalah eh, bisa kamu sarikan, apa istilahnya, bisa kamu konstruksi dari beberapa orang, maka diingatanmu akan nempel terus, ya. Nah, dari definisi itu kamu harus merealisasikan dalam apa yang dimaksud gitu ya. Jadi misalnya definisi sate ya, sate menurut si A, si B, si C mungkin bahasanya beda. Cuman pasti si A itu kalau mendefinisikan bahasanya bisa satu paragraf. Intinya ada daging mentah, ya, ada daging mentah, ada bumbu, ya, ada tusuknya, ada yang dibakar, pembakar. Orang lain pun mungkin seperti itu, cuman bahasanya beda. Lah, gimana mensintesis atau bagaimana merangkum inti dari definisi itu? Nah, yang penting kamu bisa punya bahasa sendiri. Oh, ada dagingnya, itu karena bahan dasarnya. Oh, ada bumbunya, ya, karena sate itu, ya, mestinya dikasih bumbu agar lebih enak. Kemudian, oh ada cara membuatnya, oh dipanggang, oh ada tusuknya, ya. Sehingga silahkan Anda membuat bahasa sendiri, tapi poin-poinnya itu kamu tangkap. Oh ada daging mentah, oh ada bumbu, oh ada cara dipanggang atau bakar. Nah, perkara orang lain itu satu paragraf, orang lain lagi itu dua baris, nggak urusan, ya pasti mengandung mengandung tiga hal ini. Nah, sehingga kalau ada orang mendefinisikan sate itu pemahamannya sudah bukan lagi ada minyak, bukan lagi ada goreng gitu, ya. Sehingga bedakan, ya. Nah, sehingga definisi itu kamu juga harus tahu sate itu bentuknya seperti apa. Ya, itu analoginya ya. Cara penyajiannya gimana gitu. Nah, database juga seperti itu. Jadi kalau database itu adalah cara mendefinisikannya ada kumpulan data, ya. Kemudian berkumpul punya hubungan. Orang lain bisa menyebut berelasi langsung nggak apa-apa, menyebut bersinergi juga nggak apa-apa, ya. Kemudian ada kalau sudah berkumpul berhubungan, ada diolah, orang lain menyebut diproses, orang lain menyebut di manajemen, di manage.
apa yang style, nggak masalah, ya. Nah, kemudian punya software aplikasinya, langsung dia menyebut SQL nggak masalah, DBMS nggak masalah, ya. Nah, kemudian kalau berkumpul diolah dengan cara-cara tertentu, punya software tertentu, kemudian harus punya tujuan. Nah, punya tujuan. Jadi kalau bahasamu nanti, oh ada kumpulan data, ada hubungan, ada diproses, diolah, dimanage terserah, ada cara pengolahannya dengan software tertentu, tertentunya nggak disebutkan nggak apa-apa, tapi disebutkan dengan software database, manajemen sistem nggak masalah, dengan pengelolaan bahasa SQL nggak masalah, kemudian punya tujuan, ya, sehingga kamu bisa mendefinisikan database adalah kumpulan data yang saling berhubungan atau berelasi, ya, aduh, relasi ini ya, ini diolah boleh, di manajemen boleh, dengan cara tertentu atau dengan software tertentu atau dengan DBMS juga nggak masalah, ya, dengan tujuan tertentu. Nah ini sudah 100 ini. Bahasanya terserah. Karena apa? Ini biar di benak Anda punya konsep, oh kumpulan data. Sehingga nanti ada pertanyaannya, ya. Kumpulan datanya kayak apa sih? Ya, ada. Kumpulan data yang bebas atau kumpulan data yang apa? Karena ada pertanyaan ini masing-masing. Kumpulan data yang kayak apa? Berelasi atau hubungan seperti apa? Ini pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian butuh pengelolaan dengan software tertentu yang seperti apa ini? Punya tujuan seperti apa nih? Nah, ini tahap selanjutnya, Anda kalau sudah punya definisi itu, kamu akan tahu, oh database itu modelnya, ya, database itu modelnya, kumpulan data itu modelnya itu adalah file database, ya. Oh, file database. Nah, file itu kan banyak ya, berkas itu banyak, ya. Oh, filenya itu implementasinya adalah kita mengenal kolom, ini kolom, ya, atau bisa nyebut feed. Nah, kolom ini isinya apa? Itu ya. Sehingga isinya adalah fakta dari objek. Nah, sekarang objeknya apa? Mahasiswa. Misalnya ini. Oh, saya ingin bikin tabel mahasiswa berarti. Faktanya mahasiswa itu punya NIM, ya, punya nama, punya tanggal lahir misalnya, punya jurusan atau prodi misalnya. Nah, sehingga gabungan kolom, gabungan feed yang bentuk identitas dari objek
Ini disebut row atau record. Ya. Jadi record itu adalah pertemuan kolom. Record adalah gabungan dari kolom. Nah, ini kolom 1 sampai N gitu ya. Nah, sehingga objek mahasiswa itu faktanya harus punya NIM, nama, tanggal lahir, prodi misalnya. Pak, kalau mata kuliah di mana, Pak? Oh, mata kuliah itu di sini, objek lain. Berarti tabel mata kuliah. Faktanya dia, Pak, punya kode mata kuliah, punya nama mata kuliah, punya SKS, ya, punya jenis teori atau praktek. Nah, ini berarti mata kuliah. Berarti kalau di sini ada kode mata kuliah 1, namanya adalah basis data, SKS-nya 3, ini teori. Ya. Nah, di sini nggak boleh ada KM1 lagi. Nah, kenapa? Karena salah satu dari atribut atau kolom dari satu record itu harus menjadi kunci. Ya, nanti kamu akan tahu ya, ada kunci primer, kunci tamu, ya, kunci sekunder, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini ada objek mahasiswa, ada objek mata kuliah. Nah, kalau dalam sistem akademik, ya, objek-objeknya nanti akan tergambar. Di sini, di sini ada misalnya mahasiswa, tabel MHS. Di sini ada tabel apa ini? Mahasiswa itu disebut mahasiswa kalau bayar SPP misalnya. Mahasiswa itu harus bayar dulu. Maka di sini ini tabel master mahasiswa, ini master pembayaran, master SPP gitu. Nah, kemudian di tengahnya ini tabel transaksi. Mahasiswa, di sini kuncinya NIM, di sini NIM. SPP itu ada kode pembayaran, misalnya KP gitu ya. Kode pembayaran. Nah, ini jumlahnya misalnya. Nah, sehingga kunci tamu yang berhubungan, ini kunci tamu. Di sini ya. Nah, ini tabel transaksi. Ini kalau definisi database tadi adalah kumpulan, ya. Sebenarnya mahasiswa itu adalah kumpulan objek mahasiswa. Di sini ada kumpulan
jenis pembayaran SPP. Ini mahasiswa. Kalau mahasiswanya ada sekian, ada jenis SPP, ya. Oh, mahasiswa itu bayar SPP, bayar SKS misalnya. Ini juga nih, bayar SPP, bayar SKS ini. Ini juga nih, bayar SPP, bayar SKS. Nah, ini tidak bayar, ya. Ada dua jenis keuangan yang nggak dibayar juga. Nah, maka himpunan dari mahasiswa dengan pembayaran, nah inilah himpunan mahasiswa yang sudah apa? Kalau mahasiswa bayar awal itu namanya apa? Registrasi. Registrasi semester. Nah, inilah yang bisa ngambil mata kuliah sebenarnya. Nah, kalau gambar ini kan rumit nanti. Ya. Maka sebelum jadi tabel di atasnya itu ada namanya model. Nah, modelnya disebut model ERD. Singkatannya Entity Relation Diagram. Inilah gambaran dari definisi database. Ya, definisi database. Jadi, kalau misalnya saya gambarkan, oh ada mahasiswa yang kuliah, berarti ada entitas mahasiswa yang dia punya NIM, punya atribut nama, punya jenis kelamin misalnya, NIM-nya ini adalah kunci, kemudian ada di sini keuangan misalnya, saya singkat SPP aja, saya nggak paham SPP itu apa saja, saya anggap SPP gitu ya, pasti ada kode SPP, misalnya U1 itu SPP, U2 SKS, U3 itu poliklinik dan seterusnya. Kemudian ada jumlah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan belum berhubungan ini terfragmentasi ini. Maka harus dibentuk hubungan. Maka definisi daripada tadi harus punya hubungan ini, ya, punya relasi, ya, sehingga di sini kumpulan data mahasiswa di sini, ya, kumpulan data SPP yang punya hubungan. Nah, sehingga hubungannya itu disebut dalam ERD itu relationship, ya, relationship. Sehingga di sini simbolnya adalah namanya bayar. Di sini ada NIM, kunci tamu di sini garisnya 2, ini garisnya 1, kunci primer, dan di sini kode SPP misalnya, kunci tamu. Nah, selanjutnya ini warnanya merah terlalu ini ya, saya ganti. Untuk mewujudkan tujuan dari akademik kan nggak cukup, orang kan nggak bayar aja. Orang itu bayar untuk apa? Tujuan bayar itu untuk apa? Untuk kuliah. Nah, sehingga di sini dikasih garis set. Nah,
Di bawahnya ada kumpulan data dalam entitas disebut mata kuliah. Nah, mata kuliah itu punya atribut namanya kode mata kuliah. Punya nama mata kuliah. Punya SKS. Punya keterangan teori atau praktek, misalnya seperti ini. Nah, mata kuliah ketemu mahasiswa yang sudah bayar ini, ya. Karena ada orang yang tidak bayar, ini belum bayar ini. Berarti hubungan antara mahasiswa, relasi hubungan antar mahasiswa dengan SPP, ini kan tidak mandatori, tidak harus. Boleh tidak bayar kalau cuti atau kalau menunggu wisuda. SPP juga begitu. Ada SPP kode tertentu yang tidak harus dibayar, misalnya uang skripsi atau uang ujian pendadaran misalnya. Ya. Nah, sehingga subset bagian dari mahasiswa, ini teori himpunan ya, bagian dari SPP yang diambil itu jadi dasar registrasi. Registrasi adalah apa? KRS. Nah, sehingga di sini KRS. KRS adalah orang yang sudah melakukan transaksi pembayaran di atas itu boleh mengambil mata kuliah, ya. Nah, sekarang sebelum ke situ juga harus punya hubungan. Mahasiswa ini MHS punya hubungan dengan mata kuliah. Satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, sehingga hubungannya di sini many to many. Nah, sekarang dilihat mandatori atau tidak gitu ya. Kalau ini mahasiswa yang bayar, itu pasti sudah mandatori ngambil satu mata kuliah. Cuman tidak harus mengambil semua mata kuliah. Nah, ini berarti simbolnya many to many, ya. Tapi tidak mandatori. Mandatori nih. Harus. Buat apa bayar SPP kalau nggak ngambil mata kuliah? Minimal satu, ya. Jadi mahasiswa ngambil mata kuliah. Ini mahasiswa yang sudah bayar ini ya, statusnya yang sudah bayar ya. Satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Banyak itu maksudnya minimal satu, ya. Nah, kalau ini mata kuliah boleh diambil tapi tidak mandatori. Boleh kosong gitu ya. Nah, gambar ini menjadi simbol sehingga satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa, tapi tidak harus. Nah, ini hubungan di sini namanya ini nanti disebut kardinalitas. Hubungan antar entitas, ya. Bisa one to one, one to many, many to many, many to one. Nah, sekarang hubungannya kalau one to many, many to one harus atau tidak, mandatori atau tidak, sehingga simbolnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang ini konsep namanya ERD. Sebelum bikin tabel, kamu harus
konsep, ya. Nah, ERD ini sifatnya logik, konseptual, ya. Nah, dalam arsitek itu disebut konseptual desain. Nah, kalau konseptualnya sudah benar, maka akan jadi detail desain atau physical design. Ini akan jadi file DBF istilahnya, ya, database file. Ini singkatannya database file. Nah, gambar ini kalau ditindaklanjuti, ya, conceptual design menjadi physical design, ini bentuknya adalah tabel yang berelasi. Nah, tinggal ditarik di sini. Oh, ada tabel mahasiswa. Kasih judul T mahasiswa misalnya. Kolomnya apa? Ada NIM, nama, jenis kelamin misalnya. Ini contoh aja, ya. Ada NIM, nama, jenis kelamin. Nah, ini nanti Anda harus bisa mewujudkan kumpulan data yang saling berhubungan. Kita nanti bikin hubungan ini. Nanti dikelola dan atau diolah dengan cara-cara tertentu, dengan bahasa atau software tertentu. Berarti Anda harus tahu bahasa SQL. Ini sebelum saya lanjutkan. Nah, ini tabel ini Anda harus bisa bahasa SQL. Berarti create tabel, nama tabelnya adalah T mahasiswa, ya. Dan di situ Anda kasih kolom NIM. Nah, sekarang masih ingat atau sudah dapat belum Anda tipe data? Misal NIM itu adalah karakter, jumlahnya 10. Misalnya, ini adalah primary key misalnya. Kemudian setelah NIM itu nama. Nama itu karakter 40 misalnya. Kemudian jenis kelamin, ya. Jenis kelamin itu misalnya karakter 1 misalnya. Nah, bahasa ini cara untuk mengelola dengan software tertentu tadi, bahasa SQL ini. Nah, sehingga Anda membuktikan setelah relasi tadi dengan software tertentu, ya. Nah, ini hubungannya belum selesai nih. Oke. Ini kan baru mahasiswa nih. Sekarang SPP. TSPP. Misalnya kode SPP. Jumlah misalnya, ya. Sama Mbak tadi.
jumlah gitu aja. Ini contoh aja. Nah, ini tadi master mahasiswa, master keuangan. Nah, sekarang tengahnya ini nih, relasi ini, transaksi ini. Oh, daftar mahasiswa yang registrasi, tabel transaksi registrasi misalnya. Ini berarti yang registrasi siapa? Mahasiswa. Ini jangan kebalik panahnya ini. Nah, ini kode SPP. Kunci primer yang jadi kunci tamu di sini, ya. Kemudian bayarnya tanggal berapa? Nah, kalau di sini primary key-nya adalah NIM, di sini primary key-nya adalah kode SPP, di sini primary key-nya adalah komposit NIM plus kode SPP. Nah, namanya kunci, ya, itu sifatnya harus unik, tidak boleh ada kembarannya. Seperti NIM-mu, kalau NIM 1 namanya Slamet, ya pasti di Udinus itu nggak ada NIM 1 lagi, ya. Ini Slamet, jenis kelamin perempuan. Nah, ini primary key yang ada pada tabel master, ya, itu pasti sesederhana mungkin, ya, satu atribut cukup. Tapi kalau di tabel transaksi satu nggak mungkin, maka primary key-nya disebut ini komposit, gabungan. Artinya di sini kalau ada kode PP 01 itu adalah SKS misalnya, NIM 1, ya, kode S 01 tanggal 10 bulan 10 misalnya 2022 misalnya. Kalau NIM 1 lagi ada, nggak masalah. Satu mahasiswa bisa membayar lebih dari satu jenis, ya. Misalnya ini ada kode SP02, itu adalah SKS misalnya. Ini pasti kode SPP 02. Nah, artinya satu orang, ya, one, too many. Ada, kalau ini ada NIM mahasiswa, ada NIM 1, NIM 2. Ini ada SPP, uang. Ini adalah SPP. Ini adalah SKS. Ini adalah poli. Ini adalah ujian misalnya. Maka NIM 1 ini one too many. Mandatory. Ya. Mandatory, harus. Ya. Kalau nggak belajar ya berarti nggak mahasiswa registrasi gitu. Nah, ini tadi baru menggambarkan nih registrasi. Nah, sekarang ini kan masih ada bagian ini nih, bagian bawah ini nih. Orang yang sudah registrasi tujuannya adalah KRS. Maka KRS itu adalah hubungan orang yang sudah bayar, ya. Ini ditarik lagi. Ini saya hapus, ganggu enggak ini. Ini ada tabel
mata kuliah, matkul misalnya, kode MK, nama, nama MK, misalnya SKS, misalnya seperti itu. Nah, ini berarti ada tabel tengah, tabel relasi di sini, KRS ini, ya, tabel KRS. KRS. Nah, otomatis di sini ada kode mata kuliah, kode MK, nah, relasi. Nah, kemudian di sini kalau belum didetailkan, sebenarnya bisa didetailkan, ada tabel detail bayar sebenarnya. Tapi saya bikin sederhana dulu. Tabel ini harus berrelasi dengan ini. Maka di sini diambil NIM, kode bayar. Nah, sehingga hubungannya di sini, transaksi di sini, ada hubungannya di sini, ini. Nah, ini kalau dijadikan tabel nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini ada 5 tabel, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma nanti berikutnya teknik hubungan antar tabel-tabel transaksi ini harus ada detail transaksi sebenarnya. Ya, nanti akan saya kasih tahu pada saat sudah sampai pada membuat tabel mapping dari ERD, ya, istilahnya mentransformasi ER model menjadi physical data model. Nah, saya ulangi, ini model relasional konsep, nanti diterjemahkan menjadi tabel. Tabel ini isinya data. Nah, membuat ini tujuannya apa? Tujuannya hanya mengakomodasi. Bagaimana sih orang KRS? Oh, KRS itu aturannya kalau mahasiswa sudah bayar SPP, disebut registrasi. Kalau sudah registrasi, nanti kamu bisa mengambil mata kuliah. Walaupun nanti dalam filternya baca dulu IP kumulatif kamu berapa, ya. Kalau IP kumulatifnya adalah misalnya 2,0, tentunya jumlah SKS yang diambil, ya, itu beda dengan yang misalnya 3,5 atau 4,0 misalnya. Nah, ini gambaran bahwa kamu harus tahu bahwa database itu kumpulan. Ini tadi kumpulan data, ya toh? Tapi harus tahu kumpulan data yang seperti apa. Oh, manifestasinya seperti ini. Oh iya ya, kumpulan data nih. Ini ada data mahasiswa nih, ada data SPP nih. Sehingga di sini data-data ini disimpan dalam tabel yang berelasi. Nah, kumpulan data yang punya hubungan berelasi, diolah, diproses dengan cara tertentu. Nanti cara membuat tabelnya dengan cara tertentu, nggak boleh sembarangan. Tabel master itu harus menunjukkan objek mahasiswa. Kalau mahasiswa campur dengan mata kuliah gimana? Misalnya gini. Ini ada tabel
tabel mahasiswa. Ada NIM, ada nama, ada alamat, ada dia ngambil apa misalnya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai, ya. NIM 1 namanya Selamat, alamatnya Solo, kode mata kuliah AM1, namanya basis data, nilainya A misalnya. Dia juga ngambil namanya Selamat lagi. Kemudian alamatnya Solo lagi. Kemudian ngambil mata kuliahnya M2 misalnya. Oh, sistem operasi, nilainya C. Kemudian satu ngambil lagi, ya, namanya sama ini, ngambilnya matematika, ya, M3. Sorry, ini alamat ya, alamatnya Solo lagi. Ini kemudian nilainya C, misalnya seperti ini. Nah, ini ada namanya berlebihan. Ini namanya kenapa ditulis 3 kali? Alamatnya 3 kali. Kalau Selamat itu 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan 5 bit ini. Kalau 5 kali ditulis sambil 5 berarti 25. Kalau ini Solo, Semarang dan seterusnya ini misalnya 10, 5 kali berarti 40. Ya. Nah, menulis yang berlebihan ini disebut redundan. Berlebihan. Misalnya, salah satunya di sini diupdate nih. NIM 1 jadi Sunil ini misalnya. Sehingga ada pertanyaan. NIM 1 itu sebenarnya Sunil apa Selamat ini? Nah, inilah potensi, ini redundansi itu berlebihan. Maka kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi duplikasi. Ya. Duplikasi itu ya adalah embrio inkonsistensi. Kalau tidak bisa menjelaskan, kadang-kadang NIM 1 itu Selamat, kadang-kadang Sunil. Ini kan masalah ini. Ya. Maka di manajemen yang baik itu maksudnya adalah dengan cara-cara yang normal. Diolah, diproses ya dengan cara yang baik sehingga mengenal normalisasi. Nggak boleh bikin data sembarangan, yang penting berhubungan misalnya. Jadi ada normalisasi. Nah, inilah konsep ya. Tapi Anda juga tahu implementasinya. Tidak sekedar sate adalah, tapi kamu tahu, oh sate itu Anda paham, oh daging itu kayak gini, oh bakar kayak gini. Sehingga kalau nanti prakteknya, oh bisa bedakan sate seperti ini, tongseng seperti ini, ya. Nah ini yang apa? Penjelasan dari definisi tadi. Nah dengan software tertentu tadi, dengan bahasa SQL, ya. Nanti membuat tabelnya bahasa SQL, mencarinya juga dengan SQL. Nanti bahasa SQL, struktur query language itu bisa 1 itu DDL, 2 DML,
3 DCL. DDL itu data definition language. Ini data manipulation language. Ini data control language. Ini untuk membuat ya. Ini ya. Membuat objek. Ini untuk manipulasi objek. Ini untuk mengontrol objek. Nah, sekarang pertanyaannya, objek database itu apa? Dalam database yang disebut objek itu pertama, satu, tabel itu sendiri. Berarti tabel ini bisa dibuat. Dua, user. User ini bisa dibuat. Ya. Tiga, itu adalah trigger. Ya, trigger itu nanti untuk otomatisasi proses dalam satu transaksi. Kemudian 4. Database sendiri itu ya, yang ke 0 nih, yang paling awal tuh bisa membuat database itu sendiri. Maksudnya gini, kamu punya SQL, MS SQL gitu misalnya. Ini di sini bisa DBMS-nya bisa untuk misalnya toko misalnya ya. Punya database apotek misalnya. Akademik misalnya. Tergantung SQL-mu seperti apa. Jadi biasanya kalau kita beli software untuk database, pola database, disebut engine database gitu ya. Engine database atau RDBMS ini kan bisa SQL, MS SQL, Postgre, DB2, Oracle, dan lain-lain. Nah, harganya mulai dari yang murah sampai yang mahal gitu ya. Karena apa? Sifatnya satu adalah biasanya personal edition. Dua biasanya apa? Standar edition. Tiga biasanya apa? Corporate edition. 4 itu biasanya untuk enterprise edition. Nah, jadi mahal tidaknya itu tergantung performanya, tingkat performa. Ya, tadi kan untuk menyimpan kumpulan data tadi. Jadi kalau perusahaanmu punya 1 juta record gitu ya, dengan yang $1 miliar record, nah tentunya kan database itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan. Jadi kemampuan di sini beda-beda. Yang kalau kamu sebagai programmer aja ya, oke lah cukup ini ya, personal edition atau standard edition. Tapi kalau kamu punya usaha, nah usahanya kan macam-macam. Ada
satu usaha dalam satu gedung. Tapi ada yang punya satu usaha di dua kota. Ada juga yang punya 10 usaha, 10 kota. Sampai ada ribuan usaha di seluruh dunia. Nah, inilah harganya menyangkut performanya. Jadi kalau perusahaannya sudah banyak, berarti data yang disimpan itu banyak. Ingat, ya, isinya itu kan tabel ini. Tabel itu kan misalnya NIM itu 10 bit, misalnya nama itu 50 misalnya, alamat itu juga 50. Ini satu rekod ini kalau ditotal berarti kan 110. Nah, kalau dikalikan 10.000, ya, ini kan beda kalau sampai 10 atau 100 miliar rekod. Ya. Nah, maka kemampuan dari sekedar ribuan itu apa istilahnya? Kilobyte. Kemudian ratusan apa? Mega. Ratusan ribu maksudnya. Jutaan giga. Miliaran tera. Triliunan apa? Zeta. Dan seterusnya. Nah, ini menyangkut performnya database. Nah, sekarang kalau kamu usahanya cuma koperasi, karyawannya 10, anggotanya 30, pakai DB itu yang harganya 16 miliar, ya buat apa gitu ya. Sehingga perhitungan kemampuannya, performanya mana tadi, tingkat performanya itu menentukan beda. Nah, sehingga tujuan tadi menyesuaikan sopirnya tadi, ini kan punya tujuan ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan usaha kecil, ya, beda dengan kebutuhan performa corporate. Oke, ini berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan definisi tadi. Nah, sekarang definisinya sudah panjang ini, sudah jam berapa nih? Sekarang tujuan, saya percepat aja nih. Tujuan. Tujuan database apa? Yang jelas ya namanya database itu ya nyimpan data gampang, mudah, ngambil datanya juga mudah. Nah, berarti tujuan database adalah di sini adalah sebenarnya mudah dan mudah menyimpan, mudah simpan, mudah mengambil, retrieve. Ya. Nah, biar tidak menyepelekan, oh cuman gitu loh. Maka saya kasih ilustrasi. Database ada, itu sebelumnya istilah atau namanya itu the base triples. Nah,
Kemudian ini tahun 90-an mungkin. 90-an. Tahun sebelumnya itu sebenarnya Lotus. Lotus 1, 2, 3. Nah, jadi kurang lebihnya gini, tahun 80-an komputer itu sudah dipakai. Di kampus juga sudah ada, di kantor personal komputer itu sudah ada. Ya. Cuman di situ belum mengenal namanya Windows, belum mengenal namanya hard disk, mouse itu juga belum. Ya. PC-nya itu paling banter DX2. Ya. Itu ngenalnya disk drive, itu disket. Nah, software itu ada di sini nih, disket. Nah, software pertama adalah software untuk olah huruf. Itu ada C-Writer, ada WordPerfect. Baru muncul nanti ya MS Word. Gitu ya. 2, untuk olah angka. Nah, ini dulu ada yang disebut dengan apa? Lotus. Kemudian paradok dulu apa? Paradok ya. Paradok. Kemudian ada Debis Triples. Nah, berikutnya baru muncul MS Access. Ini muncul MySQL, MS SQL sampai sekarang ini yang masih. Nah, ini berarti sebelum ada file database, ini namanya file tradisional. Tradisional. Nah, bentuknya juga sel, ya. Mau Lotus, sebelum ini ada Excel ini. Sebelum akses ini ada Excel. Nah, ada Lotus, oke saya kasih yang masih ada sekarang Excel misalnya. Ini dia juga modelnya sel. Jadi pertemuan kolom ya dengan row. Ya, ini Excel. Atau istilahnya grid lah ya. Nah, sebelum ada database, misalnya saya punya kantor, disingkat office, butuh administrasi perkantoran, maka didukung oleh aplikasi namanya Office. Biasanya ada MS Word, kemudian ada Excel. Oke lah, ini mewakili lah olah angka dan olah huruf dan angka. Dua-duanya disebut dengan olah data gitu ya. Nah, sehingga kalau saya mengelola keuangan gitu, saya butuh Excel. Nah, kalau kantor saya masih satu lantai, 10 komputer, maka saya bisa pakai Excel. Ya. Komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu ya.
Oke, ngolah datanya 10. Karena Excel mengenal share folder juga. Nah, kalau dalam jaringan kan bisa dipakai. Tapi coba bayangkan kalau kasusnya sudah lebih dari ini. Nah, misalnya 3 lantai. Ini 10 komputer, ini 20 komputer, ini 30 komputer. Total 60 komputer. Ya. Ini kalau dipaksa Excel mungkin bisa. Yang pertanyaannya di sini kepegawaian, ada komputer kepegawaian, ada file Excel pegawai. Kemudian di sini ada yang butuh file Excel pegawai, bagian keuangan. Ini bagian ngitung lembur juga ada. Nah, artinya bisa jadi satu file pegawai dalam Excel ya, itu disimpan di 10 komputer. Nah, dengan demikian kalau Excel-nya ini besarnya adalah 5 mega, maka akan jadi 50 mega. Ya. Nah, kalau di situ salah satu Excel-nya itu adalah pegawai, ini file pegawai, di sini ada NIP, ada nama, ada status nikah misalnya. Di kepegawaian di sini ada, ini jumlah pegawainya 600 misalnya. Berarti ada 600 row nih. 0 sampai 599. Nah, ini berarti kalau ini 10 bit, ini 50 tadi, ini 50. Sorry, status 10 aja. Totalnya 70 kali 600. Dikali redundan pada berapa komputer tadi? Pada 10 komputer. (70 kali 600 kali 10). Nah, ini secara space pemborosan. Kalau mencari pun dia tidak akan speed, ya pasti lambat. Nah, sehingga selain satu tadi keuntungannya mudah menyimpan, mudah mengambil, adalah ada unsur keuntungan berikutnya adalah space. Ya, 3 adalah speed, 4 adalah security, keamanan, 5 adalah menghindarkan anomali. Nah, ini berarti ini mungkin tahu, ya, mudah menyimpan, mudah mengambil. Kalau kamu punya kembaran 10, ya, maka kalau kamu menyimpan harus pada 10. Kalau merubah harus pada ke 10. Kalau 10 kembar, yang kamu rubah hanya 2, berarti yang 8 itu jadi berbeda. Padahal maksud objeknya sama. Misalnya ini tadi. Ini masih ya. Nah, misalnya ini tadi disimpan di 10 komputer. Ya. NIP 1, nama selamat, statusnya dulu bujang. Berarti di 10 komputer yang lain statusnya bujang. Nah,
Sekarang di bagian kebahagiaan, menikah itu punya tunjangan. Dia diupdate jadi bujang menjadi menikah. Karena apa? Menikah ada tunjangan. Nah, di tempat lain 10 file yang ada di 10 komputer nggak dirubah. Itu artinya sebenarnya kalau digabung ada NIP 1 yang statusnya bujang ada pada satu komputer, di 9 komputer lain itu adalah menikah. Nah, inilah tidak akan terjadi pada database. Karena database file yang jumlahnya banyak itu bisa diringkas dalam satu tempat namanya server database. Nah, server database. Server database menyimpan satu kali saja, mau dipakai oleh user jumlahnya 1000 pun nggak masalah. Ya, kalau dicari lebih gampang karena hanya mencari pada satu tujuan, satu tempat. Ya, nah inilah yang jadi tugas, anomali database itu tadi. Ya, penyimpangan database. Itu pemicunya adalah pada saat insert, update, dan delete. Ya, itu akan terjadi satu pada file tradisional yang sudah redundansi, juga pada database tapi perancangannya jelek. Ya, database tapi perancangannya tidak normal. Ya, ini pengaruh juga. Nah, sekarang kamu harus menguji di sini perbedaan file tradisional dengan sistem basis data. Harusnya bisa jawab tadi. Konsep basis data istilah dasar dan komponen basis data. Oh, basis data itu ya, konsep dasarnya adalah kumpulan data tapi dalam bentuk file, bukan file tradisional. Ya. File yang mengenal record. Record terdiri dari kolom-kolom. Maka kamu harus istilah apa itu tuple, apa itu record, apa itu SQL, ya, dan seterusnya. Yang belum sebenarnya adalah yang terakhir ini ya, lingkungan database. Tujuan lingkungan database. Database akan disimpan dalam media penyimpan yang ada pada satu server database. Server database itu bisa MySQL, MS SQL, dan lain-lain atau disebut software RDBMS. Relation Database Management System. Orang lain menyebut engine database. Namanya software, ya, itu pasti ditanam pada hardware. Maka di sini lingkungannya harus ada hardware. Server itu spesifikasinya beda biasanya, ya. Dia punya performanya lebih tinggi karena dia akan menservis, memberi apa yang di query, apa yang diminta oleh masing-masing user atau klien. Kemudian namanya hardware, dia harus punya software, bisa sistem operasinya. Ya. Kalau dia jaringan pasti sistem operasinya NOS, Network Operating System. Ya. Nanti kamu cari sendiri. Kalau dulu ada SQL server, ada NT server, ya, dan seterusnya. Artinya beda ya, software operasional operating system yang ada di personal komputer sama di server gitu ya. Kemudian
harus ada DBMS-nya, DBMS-nya. Itu tadi ya. Ada SQL, MS SQL, MySQL, DB2, Oracle, dan lain-lain. 4, itu ada jaringan komputernya atau network gitu ya. Buat apa kalau single user pakai server gitu? 5, harus ada brainware-nya. BW, brainware saya singkat ya. Nah, itu harus ada DBA, itu database administrator. Ada DBO, database owner. Ada operator database-nya. Ada operator. Ya inilah. Ya, ada administrator jaringan, ada DBO, ada operator database, kerjasamanya dengan programmer. Ya, jadi programmer tuh nggak boleh ngobok-ngobok database. Mau bikin apa kamu? Minta tabel apa kamu? Koneksinya mau apa? Ya, maka harus diamankan ini. Ya. Ini tadi lingkungannya, hardware, software, database, manajemen sistem, kemudian di sini jaringan atau network, kemudian brainware-nya. Dan yang belum apa nih? Data, ya. Apa artinya nggak punya data ini? Datanya itu tabelnya tadi ya. Ada tabelnya, ada nilainya, ada inputnya, ya. Ada value-nya. Dan berikutnya apa tadi? Definisi sudah, tujuan, lingkungan, orangnya sudah, modelnya IRD tadi sudah, perkembangan. Database berkembang ya. Mulai dari Paradox, sebelumnya database at inset seperti Paradox ini, sebelumnya ada yang akses itu, MS Access itu ya mirip-mirip inilah, lebih baik dari Excel ya. Nah, perkembangan berikutnya ini tergantung distribusinya. Jadi ada database yang sifatnya adalah sentralistik ya. Dua, ada yang sifatnya distribusi. Waalaikumsalam. Oke, saya kira itu ya. Kalau perkembangannya ini ada sentralistik, ada distribusi. Jadi nanti kamu
Ada aplikasi atau database yang sifatnya terpusat, distribusi, kemudian yang ketiga itu ada juga yang nanti menyangkut big data ya. Sebelumnya di sini ada data warehouse. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak nih? Halo? Izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Izin bertanya, Pak. Ya, bisa Untuk dibuka anunya Mas. forum tugasnya belum dibuka, Pak. Yang pertama. Dibuka videonya coba. Maksudnya forum tugasnya itu, Pak. Tugas pertama. Coba dibuka videonya. Sorry, buka kameranya. Gimana? Tentang tugas? Tugas pertama forumnya belum dibuka, Pak. Oh gitu. Coba nanti tanggalnya saya settingnya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, itu aja tanyanya. Iya. Oke, thank you. Nanti saya bukanya ya. Yang lainnya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Silahkan nanti dibaca itu filenya, kemudian dijawab forumnya, dan di tugasnya itu dikerjakan. Umurnya seminggu. Nanti itu tanggalnya itu nanti saya settingnya biar terbuka ya. Karena ada mulai bisa diakses kapan itu belum saya buka. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ini ada yang WA, masih ada kuliah lagi. Saya juga jam 6:30 nanti ada lagi. Oke, terima kasih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.